Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita di channel yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث بالهدى ودين الحق متمما مكارم الأخلاق وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita junjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dari nikmat dan taufik hidayahnya lah sehingga kita bisa membuat video ini dan menonton video ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas usaha beliaulah sehingga kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Nah, teman-teman sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, untuk di video kali ini seperti kita lihat di layar tidak asing lagi bagi kita, yaitu masjid kebanggaan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Nah, yang dimana Masjid Istiqlal ini adalah salah satu masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah. Kita sebagai orang Indonesia haruslah berbangga mempunyai kultur dan kebudayaan. Salah satunya yaitu Masjid Istiqlal. Nah, langsung saja mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih dengan sejarah Masjid Istiqlal itu? Nah, maka pada kali ini dan video kali ini saya akan menjelaskan dan bercerita tentang sejarah Masjid Istiqlal. Nah, langsung saja. Masjid Istiqlal. Istiqlal itu diambil dari kata merdeka, yang artinya merdeka, berarti masjid yang merdeka. Nah, masjid ini adalah Masjid Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional. Nah, ini seperti kita ketahui, di sini ada Monas tengah-tengahnya. Nah, di pusat Indonesia, dan adapun letaknya di sini adalah di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang terdapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Nah, di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal BPNI sekaligus imam besar Masjid Istiqlal adalah Profesor Nasaruddin Umar MA. Nah, pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Yang perlu kita garis bawahi adalah pada tanggal 24 Agustus 1961. Nah, adapun arsitek Masjid Istiqlal ini, kita lihat di sini arsiteknya adalah arsitek yang luar biasa. Nah, mungkin ada yang bertanya, siapa sih yang membuat arsitek masjid tersebut? Nah, ternyata pembuat arsitek masjid tersebut adalah seorang Nasrani. Nah, Nasrani ini yang bernama adalah Fredrik Silaban. Nah, masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang. Setinggi totalnya semuanya adalah 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu
menampung lebih dari 200 jamaah. Selain digunakan sebagai aktivitas, masjid ini selain digunakan aktivitas ibadah umat Islam yaitu sholat dan lain-lain sebagainya, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam dan di Indonesia, aktivitas sosial dan kegiatan umum. Jadi bisa dikata masjid ini adalah masjid yang serbaguna. Ya. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Nah, kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik, di samping sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim pun juga dapat berkunjung di masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam. Nah, jadi orang-orang yang non-Islam ataupun orang-orang yang luar negeri untuk yang ingin mengunjungi Masjid Istiqlal ini diperbolehkan aja, akan tetapi harus mempunyai yang namanya penunjuk jalan. Jadi ia mengetahui sejarahnya Masjid Istiqlal ini. Nah, pada tiap hari besar Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad serta Isra Mi'raj, Presiden Republik Indonesia selalu mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid ini yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional, yaitu TVRI dan sebagian televisi swasta. Nah, akan tetapi sekarang mungkin karena disebabkan adanya pandemi, ya, mungkin untuk sementara Masjid Istiqlal ini ditutup sementara untuk umum. Maka ya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, angkat penyakit corona, dan hingga kita bisa berkumpul lagi, bercengkerama lagi dalam Masjid Istiqlal yang kita banggakan. Nah, sebagai dan berikut ini adalah foto-foto dari Masjid Istiqlal. Ini adalah foto Masjid Istiqlal pada malam hari. Nah, ini Monas dan di sini adalah Istiqlal, dan di bagian sininya adalah gereja katedral. Oke. Mungkin demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Demikianlah, apabila ada kesalahan mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya karena Al-Fakir masih dalam tahap pendidikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.